Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Rumati dari cabang Peturunan, Ustaz. Mohon diulang, Pak. Saya Bambang Rumati dari cabang Peturunan Semarang, Kota. Pertanyaan ada 4, Ustaz. Yang pertama begini, Ustaz. Banyak pengertian kata petunjuk di dalam Al-Quran seperti surat Muhammad ayat 17, surat Al-Kahfi 76. Pertanyaan saya ini, apakah indikator daripada petunjuk ini sama dengan hidayah begitu, Ustaz? Karena misalnya seorang menjadi mualaf ini dikatakan sudah dapat petunjuk gitu. Kemudian ada yang mengatakan orang bersyahadat ya sudah dikatakan petunjuk. Apakah begitu sudah tepat begitu, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kami takut, Ustaz, karena di dalam Al-Quran ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama mukmin, kemudian kafir, kemudian munafik. Jadi tidak ada kata non muslim gitu. Yang kami takutkan ialah karena kami takut terjebak kepada perilaku munafik, Ustaz. Karena ancamannya sebagaimana An-Nisa 145 itu kan luar biasa begitu. Yang kami tanyakan, apakah pernah diterbitkan brosur tentang kemunafikan itu, Ustaz, di majelis ini? Karena kalau sudah, kapan diterbitkan? Karena kami berharap kalau belum ya kami usul saja kalau bisa dibrosurkan sehingga bisa untuk acuan kita belajar. Karena terus terang majelis tafsir Al-Quran ini punya tim ilmu begitu, Ustaz. Jadi kemudian yang ketiga, rumah saya ini kan di depan masjid, Ustaz. Kalau pas puasa ini kan tadarus Quran banter begitu. Karena rumahnya di depan, kami itu kadang-kadang kalau pas ada tamu itu kan seperti orang budek, omong-omongan banter-banteran begitu, Ustaz. Jadi saya sudah pernah seminggu yang lalu sebelum puasa itu kami kan ngomong sama takmir, mbok indoor saja begitu. Tapi ternyata kok sampai saat ini alasannya ya syiar, apakah ya tepat kalau saya mengatakan, artinya mengingatkan begitu. Saya khawatir jangan-jangan hanya riak begitu, banter-banteran. Kalau musabakoh tilawatil Quran mungkin ya nek banter biar bisa dilihat baik apa buruk begitu. Tapi kalau sekedar tadarus saya kira indoor ya saya pikir cukup. Salahkah saya, Ustadz? Kemudian yang terakhir adalah tentang pelaksanaan tarawih ini, Ustadz. Pelaksanaannya begini, bolehkah kalau misalnya setelah sholat isya 4 rakaat 2 salam, kemudian setelah tidur sepertiga malam 2 rakaat salam, diteruskan dengan witir yang 1 salam. Mungkin itu, Ustaz. Kalau kami yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entar. Jadi yang pertama, apakah petunjuk sama dengan hidayah? Coba dibaca aja ayatnya itu. Surat Muhammad, surat ke-47 ayat 17. Walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Terus satu ayat lagi tadi. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 76. Qala in sya'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udwa. Dan dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Apa hubungannya? Apa hubungannya itu? Tidak ada kalimat itu. Mohon maaf Pak Bambang Purwadi, tadi surat Al-Kahfi ayat berapa Pak?
Ayat 6 76. Tidak ada sambungannya, Pak. Ya, Nggih. 76. Apa yang ditanyakan itu enggak ada kalimat hidayah atau petunjuk itu. Itu peringatan permintaan Musa kepada biasa disebut Khidir. Karena Khidir memberikan pelajaran Musa, kalau kamu mau meguru dengan aku, jangan bertanya, melihat apapun jangan bertanya sebelum saya jelaskan. Lah Musa selalu kaget-kaget melihat perbuatan Khidir itu. Ya, akhirnya belum dijelaskan sudah tanya. Tadi kan tanya, lah ini terakhir. Ya, Musa berkata karena sudah ditegur 2 kali ya. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, ya, nah kok saya sudah ini nanti masih tanya lagi. Ya, Musa sanggup, janganlah kamu memperbolehkan aku menggutamu. Jadi kalau nanti kan sudah tanya pertama ada perahu dilobangi oleh Khidir, ditegur oleh Musa. Khidir mengatakan, saya kan sudah bilang kalau kamu ikuti saya harus sabar. Jangan bertanya sebelum saya jelaskan. Oh ya, sadar. Terus lagi jalan, kemudian minta ke suatu rumah penduduk itu, minta minum karena haus, tidak diberi. Ya, kemudian sebelum pulang lihat di situ ada dinding yang akan roboh. Ya, dan roboh. Akhirnya Khidir tadi ngajak Musa untuk kerja bakti, mari diluruskan tembok ini, dibenerkan dulu. Tegur lagi oleh Musa, baru tegur, bar bener gitu, pergi udah. Musa, wah, mau diminta minum aja nggak diberi kok malah kerja bakti. Andai kata tadi kita minta tembokmu doyong tak benake, tapi saya minta makan apa minum, harusnya kan gitu janji. Nah, Khidir tinggal, saya kan udah bilang sebelum saya terangkan kamu jangan tanya, kamu tanya lagi dan enggak sabar kamu lah. Terus ini terakhir, dah kalau nanti sekali lagi saya tanya, jangan saya diperbolehkan ikut kamu. Ternyata masih tanya juga. Ya sudah, saat inilah. Ya. Tadi yang kedua itu ada pemuda dibunuh itulah. Ini yang terakhir, yang ketiga tadi menjejeke tembok tadi. Nah, Anda tanya lagi ya sudah dipisah. Jadi kalau yang kamu tanyakan masalah yang dimaksud hidayah itu apa petunjuk, ya sama petunjuk, hidayah itu memang hudan kan, Quran itu hudan sebagai petunjuk. Quran itu bukan petunjuk. Maka kalau orang sudah mendapat petunjuk dari Al-Quran itu, ya petunjuk apa? Di ayat yang tadi dibaca, menuntun kamu kepada ketakwaan. Karena memang Quran itu hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang yang ingin bertakwa. Maka dalam surat Al-An'am ya, ayat 153 itu Allah menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ya kan? Ini Quran ini 153. Ya, 153 Al-An'am. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Ini petunjuk ke jalan yang lurus itu Al-Quran ini. Ya, jangan ikuti yang lain. Kalau kamu ikuti jalan yang lain, kepingin jalan yang lurus, mengikuti jalan yang lain, tidak akan sampai, malah mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Yang demikian kami wasiatkan untuk mengikuti Quran tadi, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi mengikuti petunjuk Al-Quran itu akan dituntun menjadi orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu kan petunjuk jalan, dapat hidayah, dapat petunjuk. Ya. Kalau kamu dapat petunjuk, mau mengikuti Al-Quran, sampailah kepada takwa kepada Allah. Sedang orang yang bertakwa inilah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, tidak ada petunjuk lain kecuali Al-Quran. Faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Quran itu sungguh-sungguh, Quran itu memberi petunjuk kepadamu jalan yang lurus gitu. Nah itu ya. Terus yang pertanyaan kedua, takut terjebak menjadi munafik. Ya memang betul. Jadi titiannya gampang. Apakah sudah dibrosurkan? Ya kalau pertanyaan sering, hati-hati mungkin sudah dimuat juga itu. Hanya brosurnya saya lupa ada atau belum itu. Yang khusus mengenai munafik tampaknya ya belum. Tapi ciri-cirinya ya banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan antara lain ciri orang munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Nah kalau pelajarannya tafsir sudah sampai ke sana. Ya, kalau saudara masuk gelombang atau cabang mungkin sudah diberi pelajaran tentang tafsir orang munafik. Orang munafik itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu wa idza wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, surat Al-Baqarah ayat 14 itu. Wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Itu orang munafik. Kalau ketemu orang mukmin, bersama-sama orang mukmin mengatakan saya beriman. Tapi kalau kumpul dengan setan-setannya, maksudnya orang-orang jahatnya, ya mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya saya beserta kamu gitu loh. Ayat sebelumnya ayat 8 mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal hakikatnya dia bukan orang yang beriman. Ya, orang munafik itu dikatakan hadis Nabi bermuka dua. Temu ini dengan wajah lain, dengan temu wajah lain. Jadi orang munafik itu hakikatnya orang kafir, hanya tidak terang-terangan. Kekafirannya dibungkus dengan Islam. Kalau ketemu orang Islam, tampakkan keislamannya. Kalau kumpul setan, katakan saya seperti kamu. Itu orang munafik. Mengapa begitu? Di dalam tafsir dari terangkan. Karena mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Dia ragu antara kafir tenanan dan iman tenanan kafir. Maunya mencari untung di kalangan umat Islam, mencari untung di kalangan kafir, maka berlaku semacam itu. Kalau bertahu orang iman yang menyatakan iman, berkumpul dengan orang kafir yang menyatakan kafir. Karena ragu, mudzabdzab, sifat yang ragu-ragu. Maka kalau dalam Al-Quran ada 3 kelompok itu, kita tidak usah bingung, tinggal kita memposisikan diri, milih kita di bagian mana. Menjadi orang yang beriman. Kalau jadi orang yang beriman, syaratnya ya innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartahabu. Sungguhnya orang yang beriman itu iman pada Allah, iman pada Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Surat Hujurat 15 itu ya. Ya, baru. Kalau kamu iman pada Allah, iman kepada Rasulullah, tidak ragu-ragu untuk iman, mengamalkan iman dalam kehidupan itu, kalau perlu keluarkan dengan hartanya, kalau perlu dengan jiwanya, itu baru dikatakan imannya benar. Ya, tidak ragu-ragu menghadapi tantangan, rintangan, risiko karena mengamalkan keimanan, tidak takut. Wah, memangnya harus dihadapi begitu. Nah, risikonya kalau kamu mengamalkan iman dengan betul, katakan orang tidak umum, wah tidak apa-apa, dikatakan tidak umum, kuat gitu. Ya, dikatakan tidak umum menjadi sakit hati. Waduh, kok seperti hidup rekoso ya ngamalkan ini, akhirnya ikut aja lah, tidak iman, imannya tidak benar itu. Kalau orang kafir ya tidak percaya siapa Allah itu siapa ya. Allah itu siapa. Ada yang tadi ada wawancara silaturahim pagi tadi, ada seorang ibu yang pernah kerja di Singapura, ya, meninggalkan anak, meninggalkan istri, jadi pembantu rumah tangga di Singapura. Dan di sana majikannya dia tidak bisa sholat, dia kerja untuk lillahi ta'ala, malah ditanya lillahi ta'ala itu apa? Ya, karena kerja hanya saya mengharap ridhonya Allah.
Oleh majikan ditanya Allah itu siapa? Di sini tuh ada Allah gitu loh. Allah tuh nggak ada gitu loh. Nah gitu dah. Akhirnya dia seperti stres. Kalau memang kamu kerja di sini hanya karena itu, udah pulang aja kamu. Nah, udah pulang. Itu antara lain. Ya, terang-terangan orang kafir kata Allah itu tidak ada. Mati nanti di sana akan diberi balasan oleh Allah. Tidak ada, mati itu ya di dunia ini aja. Di sana sudah tidak ada kehidupan lagi. Masa orang mati dah bangkainya dah rusak, jadi tanah mau dihidupkan lagi, itu orang kafir. Ini orang munafik, jane hatinya ya kafir, pura-pura iman gitu loh. Nah, kita tinggal menempatkan diri, milih jadi munafik apa kafir apa iman. Kalau iman ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Kalau jadi orang yang beriman 100%. Kalau kafir ya 100%, ya sing setengah-setengahnya munafik itu. Ya. Apalagi tadi? Apakah tepat? Tadarusan di masjid tadi terlalu keras, Ya. tidak diingatkan. Ya memang yang tepat itu ya ada harus dianjur rasa tak dilewatkan mic. Ya. Biar wong sak kampung krungu kabeh. Ya. Mic itu malah ape tadi udah berapa orang di masjid itu semak-semakan wis rasa nganggo loudspeaker ya. Oh, malah kalau tujuannya biar dengar mereka itu. Nah, itu kalau udah begitu niatnya udah lain. Kebetulan tetangganya bukan orang muslim. Ya terganggu. Wah, anggere musim poso itu ya ini wis sudah bengok-bengok. Terganggu, tidak bisa tidur saya gitu, mengganggu orang. Ya, maka itu memang yang betul ya, tapi nek dikandani sing bener wong saiki ya angel kok. Malah diarani kowe rasa ngaji ya. Rungokke Quran kamu nggak suka ya? Nah, gitu. Mulai dibiarkan saja. Dapatnya mari kalau mau ngaji. Nah, nek ora gelem ngaji, wis ngono ki rumasane wis bener. Ya. Nah, maka keluarganya dulu aja benahi yang baik, ke kerabat-kerabat dekatnya, orang lain dah biar begitu. Sebab susah. Orang yang begitu merasa sudah mengerti. Kalau dikandani, aku wis ngerti. Nek dieling ki aku ora lali. Itu mau piye to? Ya sudah biarkan saja. Salat tarawih 4 rakaat terus tidur. Diangan-angan ya boleh saja. Salat lagi untuk 4 rakaat, ngantuk istirahat panjang tadi. Ya istirahat panjang boleh. Karena panjangnya istirahat nganti baca tidur tidak apa-apa. Nanti bangun sambung lagi salat ditutupkan tadi 4 rakaat lagi. Terus baru salat witir boleh. Andai kata 4 rakaat sudah terus tidur tidak dibacotkan boleh enggak? Boleh juga. Wis papat semua rasa bacotke ya boleh. Umpama blas sisan ora rasa tindake kabeh boleh juga gitu. Tidak ada apa-apa ya toh.